Yang yang pertama, saya kira saya terima kasih atas paparan Dr. Iqbal yang lebih menyoroti dari sisi aspek teknis, kebutuhan, kontroversi dan lain sebagainya terkait dengan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Yang kedua, yang disampaikan Prof. Wila tadi juga sangat berarti buat kita. Sampai hari ini memang kami atau kita ya, saya pun sendiri memahami bahwa RUU yang beredar itu manakala kita tanyakan ke DPR kan disangkal, bukan dari mereka. Sehingga tidak tahu dari mana. Cuma kan tidak ada dokumen lain yang menjadi dasar kita untuk menganalisis dan bersikap. Oleh karenanya RUU yang beredar itulah yang kita jadikan acuan sampai hari ini untuk digunakan untuk menganalisis dan bersikap begitu. Jadi wajar-wajar saja saya kira, walaupun itu belum dibahas, tetapi kita berhadapan dengan yang dipaparkan dalam RUU itu, walaupun belum sepenuhnya benar itu adanya, tapi kita berhadapan dengan ide. Ya, oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa ide daripada RUU ini juga harus kita verifikasi atau kita konfirmasi sebenarnya. Maksud dan niatnya ini apa? Ya, kalau saya melihat apakah dengan Omnibus Law ini akan dapat menyederhanakan, simplifikasi. Kita tidak tahu kalau misalnya itu dalam undang-undang ya. Yang saya tahu pembentukan peraturan perundang-undangan kita ini kan berubah paradigmanya sejak tahun 2011 dengan terbitnya pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kita tidak mengenal lagi yang namanya Umbrella Act atau undang-undang pokok. Sehingga semua undang-undang itu kekuatannya sama. Yang akan menjadi acuan di dalam implementasinya adalah azas-azas hukum perundang-undangan. Saya ambil contoh misalnya, ada Undang-Undang 36 2014, ada Undang-Undang 38 2018. Dari sisi lahirnya, yang lahirnya belakangan, Undang-Undang 38. Dari sisi kekhususannya, Undang-Undang 38 itu lebih khusus. Maka seharusnya yang menjadi acuan di dalam keperawatan itu adalah undang-undang yang memang kekhususan dan belakangan lahirnya. Itu kan azas hukumnya jelas, tegas, dan itu digunakan ya oleh kita semua di dalam implementasi dari segala regulasi yang ada di Republik kita ini gitu. Nah itu yang saya kira. Sehingga menurut saya ini saya baru bicara satu contoh undang-undang. Nah, undang-undang lain juga demikian. Nah, oleh karena itu saya kira dalam Omnibus Law ini termaktub ada undang-undang yang sudah mapan, yang sudah settle, established, ya. Hanya mungkin perlu penambahan sedikit-sedikit, ya. Itu akan dicabut gitu. Nah, itu yang saya kira ide kita berhadapan sama ide yang perlu konfirmasi. Kalau Pak Tulus dari YLKI mengatakan idenya cacat gitu ya. Jadi ini saya pikir yang perlu menjadi catatan kita sebelum kita masuk kepada substansi yang belum tentu juga seperti apa itu nanti. Tapi ide ini dulu yang penting. Maka Pak, kalau misalnya dari kami perawat, kenapa kemarin Rapim itu sudah menolak? Yang kita tolak itu bukan Omnibus Law, tapi kita menolak undang-undang keperawatan itu untuk ikut dibahas di dalam pembentukan atau pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Karena kami meyakini bahwa undang-undang perawat itu sudah cukup mapan, ya, karena dia mengatur dari hulu ke hilir tentang perawat, memberikan landasan yang kuat untuk profesi perawat. Nah kalau itu dicabut, berarti akan diganti peraturan lebih rendah. Ya, peraturan lebih rendah dalam bentuk PP, bahkan kemungkinan besar juga permen. Karena sebelum undang-undang itu terbit dulu itu adalah peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang profesi perawat ini. Gitu. Jadi itu
bahasan saya. Ya. Nah, yang kedua, betul yang sampaikan Prof. Vila tadi, kita punya pengalaman di Republik ini untuk peraturan pelaksanaan perundang-undangan itu tidak konsisten. Undang-undang memerintahkan 2 tahun, harus A, harus B, harus C terbit. Faktanya bisa 8 tahun. Faktanya bisa 10 tahun. Bahkan sampai diganti kembali dengan undang-undang yang baru, banyak peraturan pelaksanaan belum dibuat dan diterbitkan. Lalu apa artinya pengaturan itu? Oleh karena itulah Undang-Undang 12 2011 yang terus berubah ini memberikan ruang kepada pembuat undang-undang untuk mengatur yang lebih rinci. Ya, sehingga peraturan pelaksanaan itu tidak terlalu banyak dibutuhkan. Ya, saya kira itu. Nah, oleh karena itu ide ini yang perlu kita konfirmasi dan kita perlu berikan satu ulasan yang tegas bahwa idenya belum betul lah gitu untuk membuat undang-undang omnibus law di bidang kesehatan ini gitu. Ya, dengan menghapus seluruh undang-undang yang ada gitu ya. Yang kedua, itu baru ide. Yang kedua adalah dari sisi urgensinya. Saya berpengalaman mengkawal undang-undang keperawatan itu yang tadi Prof. Vila tidak sebutkan, karena memang undang-undang perawatan ini banyak yang tidak mengharapkan, termasuk pemerintah. Waktu itu pemerintah tidak mengharapkan adanya undang-undang keperawatan. Ya, undang-undang perawatan itu harus tunduk dan patuh pada undang-undang tenaga kesehatan. Makanya dulu itu ditolak undang-undang kita ini oleh pemerintah. Ya. Oleh karena itu saya paham betul bagaimana cara penyusunan perundang-undangan yang ada di DPR. Mau ada ini gambar saya, Mbak. Halo. Seperti apa tahap-tahapnya? Ada tahap-tahap yang formal, ada juga tahap-tahap non formal ini yang juga sangat-sangat penting. Ya, kalau oleh karena itu kita, menurut saya, tidak boleh juga tenang-tenang menunggu. Kita harus sudah mulai bersuara supaya suara kita ini didengar sebagai sebuah aspirasi, sehingga pada pembahasan nanti, ya kan, kalau misalnya kami di PPNI, ya tolonglah jangan ikut dibahas itu undang-undang keperawatan, itu poin utamanya, ya. Yang kedua, mungkin kita bisa usul apa hal-hal yang memang belum pernah diatur di dalam undang-undang yang selama ini ada bagi kesehatan, ya. Nah, secara urgensi kita tahu, secara filosofis apa sih filosofinya mau bentuk undang-undang omnibus law, kesehatan omnibus law ini? Apakah hanya untuk merevisi Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan? Ya kan? Nah, itu saja yang dilengkapi. Tetapi hal-hal yang sudah mapan, established, tidak perlulah dibongkar. Bahkan didegradasi regulasinya. Ya, saya pahami bahwa sebuah undang-undang dalam sebuah profesi itu adalah sebuah fondasi, seperti membuat sebuah rumah. Ya, kalau didegradasi, dilemahkan, direndahkan, maka dia akan juga tidak kuat. Walaupun perdebatannya juga panjang di sini. Siapa bilang PP tidak? Yang alasan sosiologisnya, apakah kalau dulu undang-undang praktek kedokteran dengan kasus dokter kasus yang mata ya, itu sebagai pemicu. Nah, kalau undang-undang kesehatan omnibus law ini kasusnya apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Pandemi. Justru dengan pandemi ini, ya kan? Justru pandemi. Apakah sudah menjawab itu? Saya kira tidak ada yang saya dengar alasan karena pandemi kita harus membuat undang-undang seperti itu kan? Tidak. Apakah ada kasus? Kemudian yang kedua, apakah ada masyarakat terganggu dengan undang-undang yang selama ini ada? Atau profesi terganggu, ya kan? Yang ada kasus yang mengemuka itu adalah kasus di profesi dokter dengan dokter TAP, kan begitu, dan ID. Nah, makanya kita berasumsi kadang-kadang apakah ini yang menjadi penyebab dibuatnya undang-undang ini? Kalau ini yang dibuat, ya jangan seluruhnya begitu diikut sertakan gitu, kira-kira begitu. Yang ketiga, alasan yuridisnya. Ya, alasan yuridis ini saya kira banyak dikatakan bahwa undang-undang di bidang kesehatan itu tumpang tindih.
sebenarnya tumpang tindih itu kan bisa diselesaikan dengan azas hukum tadi, ya. Yang ada itu bukan tumpang tindih menurut saya. Yang ada itu kurang disosialisasikan dan tidak diimplementasikan pada stakeholder. Misalnya Pemda, ya kan? Undang-undangnya A dilaksanakan B, ya, atau bahkan belum dilaksanakan. Karena mereka sampai hari ini kalau kami coba tes di lapangan dinas-dinas kesehatan, banyak yang belum tahu misalnya undang-undang keperawatan sudah 8 tahun gitu. Masih saja ada yang ingin mengeluarkan STK dan lain sebagainya begitu. Nah, ini saya kira sesuatu yang bisa kita bantah sebenarnya, bukan tumpang tindih, tetapi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh gitu. Nah, yang kedua adalah ini saya kira alasan yuridisnya ya. Saya kira alasan yuridis apa perintah Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 28 ayat H tersebut. Nah, apakah ini sinkron dengan apa tujuan pembuatan Undang-Undang Omnibus Law ini? Ya, kalau tadi kita lihat konstruksi berbagai telaahan, kalau memang poin-poinnya itu kira-kira seperti apa yang disampaikan Dr. Iqbal, apakah ekosistem kesehatan akan lebih baik atau terganggu gitu? Nah, ini saya kira yang perlu juga dikaji. Ya. Kemudian yang terakhir itu alasan teknisnya seperti apa? Membahas teknis-teknis misalnya karakter masing-masing profesi. Bisakah disatukan, ya kan? Kemudian praktik masing-masing profesi, ya. Dan saya kira kita sudah mulai mengacu kepada perkembangan di berbagai negara, ya kan? Nah, kalau ini didegradasi lagi, maka ini akan bisa menjadi kembali lagi ke 30 tahun yang lalu kita ini, ya. Di dalam praktik pelayanan kesehatan kita dan posisi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang hari ini, ya. Kemudian dampaknya. Sebenarnya kalau Omnibus Law ini dibuat dengan mencabut seluruh undang-undang, siapa sih yang kena dampak? Bagaimana kira-kira? Saya kira undang-undang yang mengatur profesi, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kebidanan, undang-undang keperawatan, itu yang terkena dampaknya itu ya mereka yang menjadi sasaran. Salah satunya selain masyarakat, ya para tenaga kesehatan itu. Ya, ini yang menjadi pemikiran saya ya. Nah, tetapi apakah tadi yang usul Pak Iqbal tadi kita seluruh tenaga kesehatan? Saya juga belum tahu, ya. Karena menurut saya yang sangat berdampak itu tenaga kesehatan atau tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah punya undang-undang atau yang saat ini sedang mengusulkan dan berproses membuat undang-undang. Itu yang sangat terganggu akibat adanya RUU Omnibus Law ini. Kalau tenaga kesehatan yang lain, ya saya kira sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nakes ya. Dan itu kalau kita lihat di rancangan Omnibus Law, beberapa sudah terwakili begitu. Jadi oleh karena itu, menurut saya ini memang harus terus-menerus disuarakan. Ya, supaya memang ini adalah kita wakil dari masyarakat juga loh. Yang punya hak. Tidak harus menunggu kapan pembahasannya. Supaya pembahasan itu nanti sudah ada info-info yang didengar oleh para pembahas bahwa kita memerlukan A, kita mengusulkan B, kita harus menolak A, menolak B. Itulah yang menjadi pertimbangan. Jadi menurut saya itu, nah kalau boleh diusulkan, disarankan nanti, pemerintah dan DPR ini justru ada hal yang lebih besar yang memang belum teratur di sini. Ya, yang belum diatur. Itu bagaimana kesejahteraan tenaga kesehatan ini, ya, bahwa di dalam saya melihat dan berdiskusi dengan para aktivis serikat pekerja bahwa tenaga kesehatan di Indonesia ini, jangan lihat dokter spesialis ya, tenaga kesehatan di Indonesia ini punya posisi yang terlemah dalam hubungan industrial, ya, posisinya terlemah sekali, tidak punya daya negosiasi yang baik, ya. Yang kedua adalah masalah distribusi dari pemerintah satu ke pemerintah lain, ini distribusi bermasalah. Inilah yang perlu diatur sebenarnya. Nah, kalau secara teknis
terkait dengan praktik pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing tenaga kesehatan, mana yang belum sempurna, kan bisa dibuat peraturan pelaksanaan yang lebih teknis, bukan membakar lumbungnya begitu. Saya kira itu Pak Hadi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.